Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarihu hafidhahullahu ta'ala fi safhati 28 babu al-i'rabi wal bina. Babul i'rabi wal bina, bab tentang i'rab dan al-bina. Qala ibnu ajurrum rahimahullahu ta'ala babul i'rabi, bab i'rab. Al-i'rabu huwa, i'rab itu adalah tagyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, lafdhan atau takdiran. Perubahan tersebut imma lafdhan, terlihat jelas, atau takdiran, secara takdiri. Apa itu takdiri? Dia itu tidak bisa dibedakan langsung. Insyaallah akan nanti disebutkan contohnya. Al-maqsudu bitaghiri awakhiril kalimi, maksud dari perubahan akhir kata, taghyiru dhabti akhirih, yaitu perubahan harokat akhirnya, huruf terakhir, perbedaan harokat huruf terakhir. Wal maqsudu bi ikhtilafil awamil, dan maksud dari perbedaan amil yang masuk kepadanya adalah ay al-awamilud dakhilatu 'alal kalimati allati taqtadi raf'aha, yaitu amil-amil yang masuk ke dalam kata yang dimana ia menyebabkan rafa'nya kata tersebut. Contohnya amil ibtida' awil fa'iliyati, atau amil fa'iliyah, dia menjadi fa'il di situ. Au dukhuli kana wa akhawatiha 'alal mubtada', atau masuknya kana dan akhwatnya kana itu ke mubtada'. Wa mithlul awamil allati taqtadi nasbal kalimati mithlul maf'uliyyati wa dukhuli inna 'alal mubtada'i aw nahwi dzalik. Dan di antara contoh amil yang menyebabkan kata tersebut menjadi nasab adalah seperti al-maf'uliyah. Kata tersebut menjadi maf'ul, atau masuknya inna ke dalam mubtada atau yang semisalnya, atau amil-amil nasab yang lain. Dan insyaallah nanti akan dibahas di dalam buku ini. Wa qad yakunu dzalika at-taghyiru ad-dakhilu 'ala al-kalimati lafdhiyan zahiran wa qad yakunu taqdiriyan ghairu zahirin. Dan terkadang perubahan yang masuk ke kata tersebut itu lafzi zahir, secara lafaz kelihatan, dan zahir jelas di situ. Dan terkadang juga perubahannya itu takdiri, muqaddar, tidak terlihat jelas. Ghairu zahir, tidak terlihat jelas. Wa tawdihu dzalika bil amthalatil atiyah, dan penjelasan terhadap hal tersebut dalam contoh berikut. Zaidun mujtahidun, mubtada khabar, inna zaidan mujtahidun. Sallamtu ala zaidin wa sallamtu ala Musa. Fa fil mithalil awal, misal awal contoh pertama, zaidun mujtahidun, dhaharat alamatur raf'i ala al-mubtada'i. Zaidun, di situ terlihat, tampil tanda rafa pada mubtada, yaitu zaidun, di belakangnya. Dhammatain atau dhammatan. Wa 'alal khabari, dan juga tanda rafa'nya terlihat pada khabar mujtahidun. Wa hiya ad-dhammatani adh-dhahiratan, yaitu dhammah dhahirah. Dhammah yang dhahirah terlihat, zaidun mujtahidun. Wa fil mithal tsani, pada contoh kedua, inna zaidan mujtahidun, dakhala ala zaidin amilun jadidun ghayyara hala akhirih min ar-raf'i ila an-nasbi wa huwa inna. Dan pada contoh kedua yang inna zaidan mujtahidun, telah masuk kepada kata zaid amil yang baru, yang dimana amil tersebut merubah kondisi akhirnya dari rafa. Pada contoh yang pertama, sebelum masuk inna itu zaidun mujtahidun, tapi setelah masuk inna berubah menjadi zaidan. Dari rafa, dari zaidun berubah menjadi zaidan, dari rafa berubah menjadi nasab.
dan yang menyebabkan hal itu adalah inna, wa huwa inna. Tayyib, wa fil mithal tsalits, pada contoh ketiga, sallamtu ala Zaidin. Naam, dakhala ala Zaidin, masuk kepada kata Zaid. Harful jarri, huruf jar. Yang apa huruf jarnya? Ala, harful jarri ala. Yang di mana huruf jar ini faghayyara syakla akhirih, maka huruf jar ala ini merubah syakal harokat akhir dari kata Zaid, dari kata Zaidun. Nah, berubah menjadi Zaidin. Fasara majruran bil kasrati dhahirah, sehingga ia menjadi majrur dan tandanya itu adalah al-kasrah al-dhahirah. Nah, wa amma Musa, adapun Musa, falam tadhhar alaihi alamatul jarri. Nah, pada kata Musa di contoh yang keempat, salamtu ala Musa, itu tidak tampak di sana tanda jar, wahya al-kasratu, tanda jar itu adalah kasrah. Rogma dukhuli harfil jarri ala alaihi, walaupun huruf jar ala itu masuk kepadanya, ala Musa. Tanda jar itu adalah kasrah, namun apa? Tandanya muqaddarah, tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Wadzalika, dan itu disebabkan li'annahu mu'tallul akhiri bil alifi, karena kata Musa ini mu'tal, ada huruf illah di akhirnya, dan huruf illahnya itu adalah alif. Wahiyah illatun ya'tadhiru ma'aha an-nutqu bil kasrati, yang dimana dengan illat tersebut an-nutqu, penyebutan itu terhalang. Dengan adanya huruf illat tersebut terhalanglah penyebutan kasrah. Nah, afwan, dibaca yata'adzaru ma'aha an-nutqu bil kasrati, yata'adzar, sehingga tidak bisa untuk penyebutan kasrah itu tidak bisa dilakukan. Fal i'rabu huna muqaddarun 'alal kalimati wa laysa zahiran, dan i'rabnya di sini takdiri, seolah-olah di sana ada kasrah. Pada kata Musa ada kasrah di situ, namun kasrahnya itu tidak zahir, tidak terlihat jelas, tapi dia muqaddar, seolah-olah ia ada di situ. Ya, wa laysa zahiran. Baik. ثم قال الشارح حفظه الله وقد تحدث المصنف هنا عن الإعراب وترك الكلام عن البناء الذي هو مقابل الإعراب. Dan penulis yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala di sini membicarakan tentang i'rab, dan di mana beliau itu tidak membicarakan tentang al-bina, yang dimana bina ini adalah lawan dari al-i'rab. Ada mu'rab, ada mabni, ada i'rab, ada bina, dan penulis di sini Ibnu Ajurrum hanya menyebutkan al-i'rab saja dan tidak menyebutkan al-bina yang menjadi lawan dari al-i'rab. Wala'allahu tarakal kalam anhu li'anna ad-didda yu'rafu bi dzikri diddihi, dan mungkin saja beliau tidak menyebutkan al-bina atau meninggalkan pembahasan al-bina di sini karena lawan dari sesuatu itu diketahui dengan penyebutan lawannya. Nah, dan bina itu diketahui dengan disebutkannya i'rab. Fa idza kana al-i'rabu huwa taghayyuru awakhiril kalimi, dan jika i'rab itu adalah berubahnya akhir setiap kata atau berubahnya akhir kata, fa innal binaa huwa thubutu awakhiril kalimi wa adami taghayyurihi. Maka bina itu adalah tetapnya akhir kata dan tidak berubah mahma dakhala alaihi minal awamil, apapun amil yang masuk kepadanya ia tidak akan pernah berubah. Nah, itulah al-bina, i'rab itu berubah, akhir kata itu berubah, dan al-bina itu akhir setiap kata tidak berubah apapun amil yang masuk kepadanya. Mithalu dzalika qauluka, dan contoh
hal tersebut adalah ucapanmu hadza zaidun, inna hadza zaidun, sallamtu ala hadzal rajuli. Fal mulahadhu, maka yang perlu diperhatikan, inna kalimata hadza, kata hadza di situ lam yataghayyar syaklu akhiriha fil jumali thalathi fi halatir raf'i awil nasbi awil jarri. Pada 3 kondisi tersebut, yang pertama ia menjadi mubtada marfu, yang kedua ia menjadi ism inna mansub, yang ketiga ia majrur dengan harf ala. Di semua kondisi yang ketiga ini rafa jar, rafa nasab jar itu ia tidak memiliki perubahan. Wa dzalika, itu disebabkan li'anna kalimata hadza, karena kata hadza minal asma'il mabniyati allati la yataghayyaru syaklu akhiriha mahma taghayyuri atau mahma taghayyara mawqi'uha fil jumlah. Karena kata hadza ini adalah kata yang mabni, yang dimana ia tidak syakl atau harokat akhirnya itu tidak berubah apapun posisinya di dalam kalimat. Apapun posisi dia di dalam kalimat, maka tidak akan pernah berubah harokatnya. Tayyib. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna.